guys, ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Dan kita lanjut untuk readingannya hari ini. Soal apa nih? Kita lihat ya. Ada X of Cups ya. Oke, teman-teman, di sini angkanya 88 loh ya. Ada Eight of Pentacles. Lalu di sini ada The Well. Mari kita bahas dari angka malaikatnya dulu. Seperti apa? Oke, tema readingannya sepertinya kamu ini adalah sedang galau juga. Kamu juga kayaknya sedang galau juga dari energinya. Tapi ini baik kok ya beritanya. Karena aku langsung dapet nggak apa-apa ya, kan tergantung dari suasanamu gitu. Aku mau kasih teman-teman arti dari 88-nya ini. Ini kalau di spiritual nih, angka 88 ini ya, ini tuh disebut api kembar ya, dalam dunia api kembar ya. Angka malaikat 88 ini bertanda positif gitu ya. Berarti kamu tuh mau mendapatkan banyak cinta dan hal-hal yang baik yang akan menghampiri kamu. Pokoknya nggak putus-putus gitu cintanya ya. Terus keberlimpahan cintanya tuh nggak putus-putus ya. Kalau kamu dapat rezeki juga gitu, rezekinya besar, kecil, besar, tapi nggak putus terus aja. Jadi kan kamu tidak akan merasa kekurangan, tidak akan merasa kesusahan, tidak akan mencari orang lain untuk membantumu, tidak akan mencari orang lain untuk kamu susahkan. Ya, karena semesta memberikan energi ini ya. Dari spiritual yang aku ngerti sih seperti itu ya. Ini adalah angka api kembar gitu, dimana kamu akan mendapatkan keberlimpahan yang tidak akan pernah putus, termasuk cintanya dia sama kamu yang saat ini seseorang ini sudah move on atau sudah jauh dari kamu. Nah, mungkin kamu ngerasa dia sudah move on. No, di sini ada Eight of Pentacles, berusaha. Dia lagi berusaha buat ngelupain kamu gitu ya. Kamu sedih pasti, kamu ngerasa dia benar-benar sudah ngelupain kamu. Oh, tidak, teman-teman. Ini energi yang aku tarik, ada Eight of Pentacles. Susah buat ngelupain kamu. Dia berusaha loh buat fokusin kerja ya. Pokoknya semua hal dia lakuin buat apa? Buat badannya itu bergerak supaya bisa fokus dan ngelupain kamu, tapi nyatanya nggak bisa. Terus muter-muter di kepalanya, di hatinya, lamunan, ingatannya dia tentang masa lalu, ingatannya jikalau nanti bertemu akan seperti apa, mau gimana, itu ada. Lagi kerja terus ngelilingin ya, berpikiran seperti itu di hati dan di batinnya. Dan ada Wheel of Fortune, bahwa roda takdir di antara kamu dan dia masih akan terus berputar, dan kamu cepat atau lambat masih akan bertemu dengan seseorang yang saat ini kamu pikirkan, atau orang ini sudah pergi ninggalin kamu, atau kamu yang ninggalin dia dengan terpaksa gitu. Karena di sini kamu juga kayak nggak mendapatkan penjelasan dari dia, atau kamu yang bicara lebih dulu ya, karena dia kesel terus dia tinggalin kamu. Seperti itu kah? Tapi yang tertangkap secara intuisi ya. Tapi itu kalau memang tidak, ya abaikan saja. Mari kita lihat siapakah orang ini, orang yang belum lama ini ya kamu tinggalkan. Oke, kita lihat bagaimana sih sebetulnya saat ini yang dia rasa ke kamu ya. Oke, seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu seperti apa saat ini perasaannya ke kamu. Ada Six of Cups, teman-teman. Kangen ya, dia selalu flashback ke belakang, ingat-ingat tentang hal apa yang pernah
kalian lewati bersama, keindahan apa yang pernah kalian lihat bersama, ya, kenikmatan apa yang sudah kalian rasakan bersama. Sesuatu yang membuat dia tidak bisa move on hingga saat ini, ya, adalah kenangan tersebut, di mana ketulusan hati dia hingga saat ini masih terus terjaga karena hal tersebut, ya. Dia tidak pernah merasa marah dengan keadaan dia saat ini, ya. Justru dia bersyukur karena pernah atau mendapatkan kamu, merasakan kebahagiaan dengan kamu, merasakan segala sesuatu yang sudah lama dia impikan, ya, dan semesta memberikannya itu lewat kamu. Banyak hal yang dia ingin sekali bagi ke kamu, tetapi di sini ada penghalang, ya. Ada situasi yang menyebabkan kalian ini tidak bisa sering, ya, berkomunikasi, bertemu. Dengan hal seperti itu merusak hubungan, ya, sudah pasti, dan hal ini yang menyebabkan rasa kecewanya dia dan rasa ketidakberdayaannya dia. Kenapa seperti ini? Mungkin juga di awal langkah yang diambil diri dia salah. Ini yang membuat dia menyesal atas apa yang dia lakukan, karena dia sebenarnya ingin flashback ke belakang juga, ya, dari hal tersebut, dari hari itu di mana dia melakukan kesalahan kepada kamu, ya. Dia mungkin kurang bicara yang baik, kurang memberikan perhatian yang cukup, sehingga saat ini hal tersebut membuat hatinya atau batinnya rindu, ya, ingin melakukan hal tersebut kepada kamu. Dan kita lihat saat ini perasaan apa lagi sih yang dia lagi rasain ke kamu. Ada Five of Swords, ya. Dia cukup kesal sepertinya di dalam perasaannya saat ini terhadap kamu. Komunikasi di antara kalian menjadi buruk, katanya itu gara-gara kamu, ya. Di sini dia mencoba untuk mempertahankan hubungan ini, tapi kamu selalu bikin masalah besar di dalam hubungan ini. Ini bikin dia kesel sebenarnya. Dia kesel, jengkel, dan bener-bener pingin marah, sebetulnya pingin marah banget sama kamu, tapi dia tahan. Dia justru memang meninggalkan kamu pergi gitu aja atau tidak membalas kamu lagi marah, ya. Tetapi sebenarnya dia pingin banget marahin kamu gitu, ya, gara-gara kamu tuh kok jadi besar saat ini. Jadinya yang tadinya mungkin sepele jadi lebar kemana-mana, ya. Dia mempertahankan karena dia masih sayang sama kamu. Di sini dia mencoba untuk menenangkan diri gitu, ya, tidak mau diganggu. Habis ada kecekcokan atau ada hal yang menyebalkan yang kamu lakukan yang menyebabkan hubungan ini harus jadi seperti ini. Dia mencoba untuk beristirahat dulu, menenangkan pikiran dan amarah dia yang masih ada di dalam batin dan pikirannya, ya. Dan di sini ada the Emperor, di mana, ya, aku lihat kamu tidak pernah mengikuti bukan keinginan, ya. Kamu tidak mau mengikuti perintahnya atau apa yang dia katakan gitu. Terus kamu juga bikin dia bertanya-tanya, menunggu. Sebenarnya seperti apa sih kamu? Sebenarnya ada apa dengan kehidupan kamu gitu, sehingga membuat dia terseret kepada masalah, ya. Di sini dia ngerasa kesal juga sih, marah, ya. The Emperor di sini kan tipe orang yang gengsinya gede lah gitu. Kamu sudah melukai perasaan hatinya gitu, ya. Di sini di Five of Swords ini kamu udah bikin dia kesel, ya, atas ucapanmu atau tindakan kamu. Jadinya melebar lah, masalah kecil jadi melebar, hubungan jadi tidak baik-baik saja. Dan ini yang membuat dia mau kasih kayak perhitungan dengan kamu, tapi bukan keputusan dia untuk berpisah, tidak. Tapi perhitungan di sini adalah dia nggak mau tahu dulu nih sejauh mana sih kamu benar-benar punya sifat yang keras kepala, ya, punya sifat yang pinginnya berpikir sekemauannya kamu tanpa memikirkan akibatnya dari sikap kamu atau perbuatan kamu yang beberapa hari lalu atau beberapa lama yang lalu kamu ngelakuin sesuatu kebodohan gitu, yang tadinya hubungannya itu biasa-biasa aja, tapi kamu mungkin bertanya-tanya soal sesuatu yang menyebabkan diri kamu sendiri terluka gitu, ya. Pada akhirnya semua disalahkan kepada dia, padahal ini ada
apa ya, ada perbuatan dari kamu sendiri yang menyebabkan hubungan ini tuh jadi berantakan gitu ya, jadi saling diem, dan dia di sini cukup marah, mantau kamu hingga saat ini meskipun saat ini kalian sedang berjauhan. Ada Five of Wands ya, dia sedang bertaruh saat ini untuk mendapatkan kamu kembali, dan bertaruh dari egoisnya dia, dari perasaan marahnya dia ingin memaafkan dirimu. Tetapi di pikirannya dia masih belum terima nih ya, karena waduh kalau seandainya sampai dia gimana-gimana, sepertinya kamu pasti akan ada kasus gitu ya. Tapi di sini maksudnya gini loh, kamu mancing-mancing, misalkan ya, ini misalkan contoh masalahnya seperti ini yang sepele. Kamu bertanya, "Aku gendutan nggak?" Terus dia bilang, "Iya gendut." Terus kamu marah. Kamu banding-bandingin kamu dengan orang lain. Kamu banding-bandingin kamu dengan sosok orang yang sempurna. Dia dalam keadaan nggak enak nih. Hatinya lagi rungsing nih, ya. Nggak tahu dia lagi kenapa, kamu kan ngomong seperti itu ya tambah emosi dianya yang malahan marah banget sama kamu kayak gitu. Dan gara-gara itu dia males buat komunikasi sama kamu, ketemu sama kamu. Terus dia juga males ya karena kamu ternyata orangnya kayak gitu. Jadi dia berpikir, oh ternyata kamu begini orangnya ya. Jadi dia takut sendiri ngedeketin kamu. Dia takut kalau diteruskan tuh akan banyak hal yang tidak baik gitu. Ya, tetapi di sini dia tidak mampu untuk meninggalkan kamu. Jadi dia memberikan waktu atau ingin lihat perubahan apa ya setelah dia menjaga jarak dari kamu. Sebenarnya di dalam batinnya ingin melakukan sesuatu ke kamu. Dia pengen telepon kah atau pengen ngobrol atau pengen ketemu, tapi ditahan, ada pergolakan batin di dalam diri dia ya, dan pikirannya juga kacau antara mau banget sama tahan gitu ya, karena nanti dikiranya dia kalah lah, dia nggak bisa bertahan lah dengan keadaan yang terlalu apa ya namanya, aduh punya ayam lagi ya, dianya masih kayak aku nggak boleh nih ya langsung baikan, biarin aja dulu, biarin tenang, biarin nanti dia kamu kecarian dia. Tapi yang ada dia malah sakit ya, sakit badannya karena batinnya ini menahan kerinduan kepada kamu. Di sini ada apa? Aku lihat ada King of Wands ya. Pada akhirnya kebiasaan sering ngediemin kamu, kebiasaan ya diulang-ulang terus, akhirnya dia jadi biasa untuk memperlakukan kamu cuek ya di sini. Padahal dia kangen gitu, pengen menggoda kamu, tapi karena kebiasaan ini dia kayak kepingin dia yang dirayu kamu ya. Dia tidak bisa lagi dibaik-baikin dengan halus, dengan omongan, tapi dengan disembah. Kalau udah kayak gini susah ya, termasuknya Leo, Scorpio gitu ya. Aquarius tuh bukan dibaik-baikin dengan suara, udah harus disembah. Jadi kayak gitu baru dia baik. Tapi lebay banget nggak sih kalau dia kayak gitu? Karena emang yang aku lihat di sini dia kayak tambah apa ya? Tambah naik gitu loh ya. Memposisikan diri dia sebagai pasangan kamu. Saya nggak mau kamu gituin ya. Jadi semakin berat kamu berhubungan dengan orang ini karena karakternya semakin berubah. Karena hal-hal sepele loh ya. Hal-hal sepele di dalam hubungan kalian, di dalam komunikasi, terutama kamu ke dia ngomong apa-apa mungkin tentang curiga tentang hal apa dari bicara loh ya. Ini kan udara ya dari kamu komunikasi. Dari sini perubahan dia bagaimana dia bertindak sama kamu itu ada perubahan ini dari komunikasi yang kamu lakukan kepada dia ya, sehingga dia jadi orang yang cuek, sering ngebiasain diem. Lalu ada As of Pentacles ya, dimana selalu saja kalau habis bertengkar pasti dia baik lagi, dan kamu juga gitu ya, kamu baik lagi, dia juga baik lagi, dan ngelupain semuanya ya. Tapi semua ini tidak pernah lama sih kalau baikan, pasti nanti berantem lagi, nanti berantem, baikan lagi, tapi nggak pernah lama gitu ya. Tapi jadi kebiasaan loh yang kalau kayak gitu, nanti malah lama nggak dihubungin sama dia gitu.
Ada Knight of Swords. Tuh kan, semakin menggebu perasaan kangennya dia sama kamu. Udah kepingin nyusul, pengen melakukan pergerakan dalam nyata, dia tidak mau ngayalin kamu terus, dia nggak mau nyimpen perasaan rindu dia cuman di dirinya aja, dia pengen banget ke kamu, pengen menuju ke kamu, menggebu banget rasa hatinya ya untuk segera melepas kerinduan sama kamu. Itu tentang perasaannya saat ini ke kamu. Dan kita lihat lagi perasaan apa yang saat ini sedang dia rasakan ke kamu. Ada As of Wands, ya betul, jadi dia pingin sekali segera menjalankan planningnya dia ya, keinginan apa yang ingin dia lakukan, yang ingin segera dia jalani saat ini ya di hubungan ini. Kita lihat lagi bagaimana perasaan dia ke kamu. Ada Seven of Swords ya teman-teman. Oke, perasaan juga gini ya, karena hubungan ini terlalu lama sering melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Hal-hal sepele di sini yang selalu dibesar-besarkan, kebiasaan sering nyuekin, akhirnya ini selalu meningkat ya, selalu meningkat gitu loh. Kesalahannya selalu meningkat ya, ada lagi yang dibahas yang lain ya, terus begitu terus, pada akhirnya apa, sampai membicarakan tentang masa lalu, tentu saja membuat dia terluka, atau mungkin masa lalunya ini ada di kamu, ini juga membuat kamu jadi terluka, pada akhirnya apa, saling kecewa ya, di hubungan ini dia ngerasa kecewa sih. Jadi pada saat dia sendiri saat ini jauh dari kamu, dia sebetulnya memang ingin melakukan pergerakan itu, namun ya perasaan kangennya ini juga tiba-tiba bener-bener gimana ya teman-teman ya, kangen banget gitu ya, sayang banget sama kamu, terus nanti seketika lah berubah lagi tuh ya, inget apa yang pernah kamu omongin, langsung dia sakit lagi hati dan pikirannya, udah bein aja lah, nanti dia duluan, nanti kamu duluan yang cari dia gitu terus. Setiap kali dia mau melangkah nyari kamu, dia begitu lagi seperti itu. Makanya berubah itu hanya karena hal-hal kecil tadinya. Kita lihat bagaimana ya saat ini rasanya dia lagi ke kamu. Ada The Magician ya. Oke, kalau aku lihat di sini dia orangnya udah perfeksi ya. Udah semuanya yang kamu inginkan tuh ada di dia. Dan aku lihat dia juga bilang mau melakukan dengan hal apa lagi ya, semua sudah gitu ya. Dan juga dia ngerasa sepertinya kamu juga sudah tahu ya seperti apa diri dia. Dia ngerasanya begitu terus ya, padahal mungkin kamu pengennya komunikasi, mau marah, mau jauh, komunikasi gitu ya. Itu kamu maunya seperti itu. Dirayu kek apa kek gitu. The Magician, lakukan sesuatu yang membuat dia baik ke kamu. Ini justru maunya dia gitu. Lakukan apa saja yang penting dia bisa baik ke kamu, karena saat ini dia lagi kesel banget. Seven of Swords, dia lagi kesel banget, jengkel banget dengan semua yang kamu lakukan, apalagi ucapan kamu tuh selalu terngiang-ngiang sama dia, keinget terus ya. Di sini jadi kesel, dia pingin balas apa yang kamu lakuin ke dia. Nah makanya sekarang kamu diminta buat, kamu aja sekarang yang rayu aku, baik-baikin aku gitu, pasti aku baik sama kamu. Tapi ya gitu ya, namanya perasaan ego dan sama-sama egonya besar. Di sini ada Five of Cups ya, dimana wow, angka kembar juga dong ada 55. Iya bener 55. 5 of Swords, 5 of Wands, dan ada 5 of Cups teman-teman ya. Kalau aku lihat begini, sedih dia, sedih ya. Tapi kesedihannya ini justru membangkitkan atau membuat diri dia bisa berpikir positif ya di hubungan ini. Kalau aku lihat dari angka 55 juga ya, bertanda baik tentang bagaimana kamu berkomunikasi ya, menyarankan cara yang luar biasa untuk mengatasi transisi kalian yang saat ini gitu terjadi ya.
Karena yang aku lihat di sini memang sepertinya kalian lagi krisis kepercayaan masing-masing ya. Mungkin kamu butuh validasi gitu. Dianya mungkin lagi banyak tugas, kecapean, dan gak suka diperlakukan seperti itu. Karena angka 55 ini kan angka pemimpin. Artinya dia tidak suka terlalu lebay dalam segala urusan ya, termasuk di dalam percintaan. Tapi sebenarnya dia suka sih diperlakukan apa ya, kayak dicemburuin, dikomplain, itu kan satu tanda cinta. Cuman ini keterlaluan sih, mungkin kamu menyangka-nyangka dia yang tidak-tidak, membuat dia jadi marah banget sama kamu. Dia sedih juga sudah memperlakukan kamu mungkin seperti itu. Seharusnya pada saat kamu bertanya begitu dia nggak usah marah gitu ya, di sini ya, di Five of Cups. Tapi perasaan dia mungkin saat itu sedang tidak enak hati, sehingga saat ini dia bersedih dan menyesal atas apa yang dia lakukan atau dia omongin ke kamu ya. Tuh banyak penyesalan, banyak apa ya namanya, kesedihan. Karena hal seperti ini harusnya bisa gimana ya teman-teman ya, eh, memang salah satu harus ada yang lebih dewasa, lebih ngerti. Tapi kalau keadaan di orang yang kita anggap dewasa dan ngerti itu lagi kurang baik, juga dia sulit ya mengendalikan diri dia, karena dia juga sendiri sedang ingin apa ya, diperhatikan, malah dikasih hal-hal yang tidak mengenakan, tentu saja bikin dia jadi marah. Mungkin juga dia terbiasa terbiasa disayang kamu, terus diperlakukan begitu dia agak marah. Atau mungkin karena dia ini memang tidak melakukan hal apapun, terus kamu kayak min fitnah-fitnah atau ngomongin yang enggak, bikin dia jadi kesel ya, nggak suka, dia nggak terima dengan ucapan buruk tersebut. Kalau aku lihat dari angka 55 di sini, kalau sudah muncul ya, ini tuh mempunyai kekuatan, 2 kali lipat sih kalau aku lihat ya. Di hubungan ini tuh mempunyai kekuatan gitu loh. Kalian mau sejauh apapun juga tetap akan terhubung secara batin gitu. Karena angka 55 ini apa ya, membawa frekuensi getaran yang lebih tinggi malah gitu kalau kataku sih ya, dibandingkan dengan angka yang lainnya gitu. Jadi bikin kamu nanti berubah, bikin dia juga berubah. Ada makna rohaninya soalnya ya. Ada makna rohaninya, mengharapkan perubahan besar gitu di dalam hubungan ini, supaya punya peluang untuk hidup yang baru yang jauh lebih baik lagi, dan menghindari perceraian atau perpisahan di antara kalian berdua. Kalau aku lihat sih di situ ya, karena dia pengen perubahan ini bisa meningkatkan kualitas hubungan kalian gitu ya, meningkatkan kehidupan masing-masing, kamu dan dia sama-sama besar, sama-sama sukses gitu ya, menuju apa ya, kayak kehidupan yang jauh lebih baik lah gitu. Hal-hal ini ya teman-teman ya, karena hal-hal kecil ini yang sering terjadi dan terus terulang itu kan apa ya, memberikan dampak yang cukup lumayan besar di dalam sebuah hubungan. Perubahannya bisa besar, bisa kecil gitu. Mungkin saja bisa bubar, atau mungkin kayak sekarang diem-dieman ya. Jadinya marahnya jadi besar. Yang tadinya mungkin cuma sepele, ya hati-hati kemakan bujuk rayu setan, dibisik-bisikin karena pingin divalidasi terus ya. Bersyukur punya pendamping, bersyukur punya kekasih, masih ada yang merhatiin. Meskipun jauh atau LDR, jangan sampai diomongin yang bukan-bukan, bicaranya yang baik-baik dulu. Pokoknya kalau ada yang kurang baik, pasti akan dikasih intuisi lah sama yang sama semesta ya. Batin kamu tuh dikasih kode gitu tentang kekasih kamu atau pasangan kamu sedang tidak baik kepada kamu, melakukan sesuatu di belakang kamu, pasti dikasih tahu ya. Jadi harus pikirkan baik-baik sebelum Anda melakukan sesuatu. Karena itu akan berdampak buruk, pada akhirnya kamu juga yang ngerasain susah gitu ya. Perubahan positif ke dalam kehidupan nyata semoga akan ada dalam waktu yang tidak lama lagi antara kamu dan dia ya. Oke, kita lihat lagi untuk angka satu-satunya juga sama ya guys ya. Ada angka malaikat juga tuh. Gimana dong? Banyak banget buat kamu tentunya. Ini adalah sesuatu hal, pesan yang eh,
apa ya, yang patut kita renungkan. Kadang-kadang kita nyepelein padahal di situ ada kode semesta yang mau kasih tahu ke kamu, angka yang kuat juga. Bahkan merupakan, ya mungkin 3 angka yang paling kuat lah gitu ya. Ya semuanya kuat sih angka malaikat, tapi ya 55 dan 11 ini juga, sebagai angka pelindung gitu ya, pelindung kamu supaya kamu bisa memperhatikan diri kamu baik-baik ya, dan mendorong kamu untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan terus gali gali apa yang bisa kamu lakukan tapi dalam hal kebaikan ya. Kalau di hubungan ini banyak sakitnya, mungkin semua atas ucapanmu atau ucapan dia. Coba bicara. Kalau dia udah nggak mau bicara, pasti akan ada waktu kok. Bakal ada waktu untuk saling bicara. Nggak mungkin nggak ada gitu ya, bahwa aku lihat di sini kalian akan terbuka pikirannya dan akan kembali sama-sama lagi. Kalau aku lihat ya ada peluang dari perubahan, kalian nanti akan ada peluang untuk bisa membaik dan jauh lebih bahagia lagi. Oke, kita lihat perasaan dia saat ini sama kamu. Pokoknya nih hari ini adalah tentang rasa yang dia rasain ke kamu ya. Ada Eight of Swords ya, kemanjaan ya, jadi dia pingin dimanja, diperhatikan. Kok kamu belum datang-datang ya, kok belum menghubungi dia ya, dia pingin banget diperlakukan seperti itu. Aku keras loh, aku keras kepala, aku keras hati ya, aku diem seperti ini, cuek seperti ini, tolong dong rayu gitu, tolong dong kasih apa namanya sih teman-teman, perhatian, jangan dicuekin, layaknya seperti anak-anak ya. Dan aku ngeliat juga di sini mungkin hubungan kalian tuh LDR, jadi sulit untuk melakukan hal tersebut, tapi dia pingin dari komunikasinya aja ya, dari kata-kata yang bisa menenangkan hati dia saat ini. Hatinya sedang gundah gulana, pikirannya kemana-mana, tak tentu arah, dia khawatir dengan dengan pandangan kamu terhadap dia. Begitu juga keadaan cinta kalian ini ya, dia takut juga bener-bener membuat dia tuh kayak nyesel seumur hidup, karena mungkin ya kalau dia tidak melakukan hal tersebut ini tidak akan terjadi. Makanya dia kayak sampai kepikiran terus gitu ya, penyesalannya kepikiran terus, dan dia nggak bisa ngelakuin gerakan yang membuat dia bebas ya, karena ketujuhnya ke kamu terus. Jadi ada perasaan gak enak di hatinya, mau melangkah, mau bersenang-senang sama temen, keinget kamu, mau makan keinget kamu. Pokoknya dalam kegiatan dia sehari-hari ini dia nggak bebas bergeraknya, karena ada energi kesalahan yang dia lakukan juga. Padahal itu adalah dari kamu juga ya yang memancing, tapi mungkin ada sesuatu yang keceplosan dia omongin yang membuat dia menyesal mengatakan hal tersebut. Ada Queen of Pentacles. Aku ngerasa di sini teman-teman ya, di hubungan ini memang sepertinya ada kisah antara kalian ini, ada seseorang di masa lalu juga yang hadir di dalam kehidupan percintaan kamu dan dia. Ini yang mewarnai tambah lamanya untuk kembali menjalin hubungan ya. Tetapi yang aku lihat di sini dia tidak menginginkan hal yang sudah lalu ya. Dia hanya ingin kamu tahu saat ini di hatinya cuman ada kamu. Tuh, lihat ini hati aku sering sampai tidak tidur, sampai aku sakit seperti ini hanya karena mikirin hubungan kita gitu. Dan sampai saat ini perasaan dia masih menunggu kamu ya. Dia sabar menanti kamu kembali lagi kepada dia ya, dan dia juga tidak mau membuat hubungan ini bertambah keruh, bertambah rusak. Makanya dia diem dulu karena belum punya tenaga. Teman-teman, bener, dia tuh udah capek banget secara batin, tenaganya habis ya. Di sini batinnya terkuras terus karena aku lihat kayak ada sesuatu yang dia ucapkan tanpa sengaja yang mempengaruhi jiwa dia dan pikiran dia tidak tenang. Mungkin ada sesuatu mengenai harga dirinya atau kehidupannya dia terluka gitu di hatinya karena ucapan ya, karena ucapan dia atau ucapan kamu membuat dia sampai saat ini masih keinget gitu, dan dia sering sedih.
Dan saat ini di Queen of Pentacles, dia masih terus merindukan kamu, bahkan cintanya kepada kamu bertambah besar. Meskipun di sini yang aku lihat ya, ini lebih ke dominan perempuannya yang keras kepala atau keras hati ya. Mungkin ada hal yang si Queen di sini kan perempuan ya, aku ngeliat jiwanya lebih ke apa ya, ngerasa takut aja mungkin kehilangan kekasihnya ini atau pasangannya ini, sehingga dia justru kayak cuek gitu, nyuekin, dan ini bikin dia jadi nggak bisa percaya diri ya, bakalan berubah nggak nih kalau aku berupaya. Terus dia orangnya juga tidak tipe orang yang tidak percaya diri ya. Eight of Swords di sini dia nggak bisa ngelangkah, dia khawatir ada penolakan, makanya dia diam nunggu kamu yang bergerak. Dan dia masih menunggu sampai hari ini, cintanya masih ada dan cukup besar, bahkan apa ya, seperti berbuah. menunggu menunggu kamu malah sampai berbuah manis ya. Maksud aku tuh gini loh teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Gara-gara ayam nih. Gini, dia tahu nggak kalau kita kan mungkin tidak tahu ya gimana kehidupannya dia, bagaimana saat ini dia. Nih, kalian kan punya hubungan ya. Di sini dia tidak percaya diri. Ada beberapa zodiak yang mungkin juga aku ngerasa dia tidak bisa melangkah karena takut penolakan. Ya. Karena di dalam penolakan itu ada perasaan gengsi, ada perasaan terluka. Jadi dia nggak mau ngerasain hal itu. Ya. Dia sering melihat profilmu, mungkin foto-fotomu atau hal-hal yang pernah kamu berikan kepada dia. Dan dia sering bercara mungkin di depan fotomu ini, ya, mengatakan sesuatu supaya menarik energimu untuk teringat kepada dia. Dia menunggu. Siapa tahu dengan hal seperti itu dia akan mendapatkan hasilnya ya. Bisa memetik dari upaya atau usaha dia gitu ya, melakukan doa atau bicara melalui fotomu atau ya barang yang kamu berikan kepada dia gitu ya, menarik energimu untuk kembali untuk mencari dia. Dia tidak berani gitu loh. Ada perasaan keputusasaan di sini, nggak berani. Takut kamu kenapa-napa nih, takut kamu ada siapa nih gitu ya. Jadi dia ngerasa, ayo dong gitu ya, hubungin aku dong kalau kamu memang sedang tidak ada urusan, sedang tidak ada masalah gitu. Kalau dia yang nanti ngeduluin, dia khawatir ada something gitu ya. Di sini mungkin teman-teman yang tahu kenapa ya. Oke, kita lihat seperti apa perasaan sebenarnya dia kepada kamu. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Situasi ini melibatkan pernikahan. Siapa nih yang sudah menikah? Ya, Anda atau dia? Situasi ini butuh keyakinan dan kepercayaan. Ya. Datang, aku ngelihat ada energi yang datang di antara hubungan kalian ya. Di sini ada energi penggoda. Oke, sebentar kita lihat lagi. Ada separation dan aku melihat very soon. Jadi gini, di hubungan kalian sama dia sebenarnya di dalam perasaan dia ini melibatkan orang lain ya. Mungkinkah kamu sudah punya pasangan atau dia ya di sini. Tapi ini kan perasaannya dia ya. Dia menanyakan sama kamu, apakah kamu sudah selesai urusanmu dengan pasanganmu? Kamu harus yakin dengan apa yang dia tawarkan kepada kamu, sebuah hubungan yang dia tawarkan. Kalau kamu tidak percaya dengan hubungan ini, kalau kamu tidak percaya dengan dia, jangan menjalin hubungan dengan dia. Gitu. Dan dia melihatnya kamu ada yang menggoda saat ini. Dia lihat kamu atau dia memang tahu kamu sedang dekat dengan seseorang saat ini.
Ini yang membuat energi dia juga jadi malas untuk ngedeketin kamu. Bertambah jengkel hati dia terhadap sikap yang kamu lakukan tersebut. Sehingga saat ini sepertinya hubungan kamu dan dia sedang di ujung tanduk. Bertambah kesal ya, pertama ada orang lain selain dia, ya situasinya kamu tidak percaya dengan dia, ya. Lalu juga di sini kamu menghadirkan orang lain lagi selain dia. Ini membuat dia kesal bukan main. Jadi dia nggak punya cukup energi untuk bisa menggoda kamu. Ya. Lalu di sini ada Verizon. Seperti apa? Ya kan, teman-teman paham kan maksudnya? Verizon. Nih, aku deketin. Sekarang kan hubungan kamu sedang di ujung tanduk. Dia ngerasa kamu udah ada yang menggoda kamu dan kamu ngerasa sudah tergoda dengan seseorang itu dan kamu menghadirkan orang lain lagi di hubungan ini. Dan dia kecewa dan dia tidak punya cukup perasaan dan tenaga untuk menggoda kamu lagi. Walaupun dia sangat sayang dan mencintai kamu saat ini dan dia berada pada fase apa ya, kayak krisis kepercayaan diri dia ya. Mungkin yang biasanya dia selalu percaya diri bahwa kamu gak akan pergi kemana-mana dan dia bakal ngedapetin kamu gak akan pernah move on dari dia. Tapi kenyataannya saat ini dia ngerasa tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Dia ngerasa kamu bisa mendapatkan lebih dari dia, makanya dia saat ini lagi bener-bener kayak galau gitu, khawatir itu akan terjadi di hubungan ini. Dan emang hubungan kalian itu sedang di ujung tanduk ya. Dan di sini dia minta keputusan secepatnya. Keputusan secepatnya. Apa pilihanmu, apa keputusanmu agar bisa apa namanya sih? Biar dapat apa ya? Pokoknya keputusan apalah yang kamu pengen, masih pengen sama dia atau udahan gitu ya, atau udah selesai sampai di sini. Cepat hubungi aku, cepat gitu. Aku sedang tidak ada tenaga untuk mengatakan sesuatu lagi dan tidak bisa menggoda kamu lagi. Aku sedang putus asa ya. Kamu mengatakan banyak hal tentang ucapanmu yang kemarin membuatku sakit hati tuh. Berantemnya jadi kelewatan gitu ya. Pada akhirnya jadi kayak gini. Jangan sampai nanti nyesel. Dia juga kan susah ya. Dua-duanya tuh punya prinsip atau harga diri yang sama kencengnya, sama-sama ngejaga harga diri. Ya, padahal memang masih sayang, masih cinta, tapi kenapa tidak mau ada yang mendahului? Hanya karena gengsi ya. Bukan hanya karena ya, gengsi itu kan emang harus ada. Dan sambil menunggu kamu, mungkin dia sambil berdoa ya, semoga keputusan yang kamu ambil adalah yang terbaik dan tidak salah ya, karena dia tidak ingin juga ditinggalkan atau meninggalkan ya. Dia pengen hubungan ini benar-benar bisa sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Dia pengen menikah denganmu, berkeluarga denganmu, dan bisa berbahagia denganmu. Kita lihat ya keinginannya dia di dalam hubungan ini. Keinginannya dia. Di sini ada Queen of Pentacles. Lalu ada Nine of Cups. Ada The Judgment, Queen of Cups. Bingung ya teman-teman ya, keinginannya dia adalah memang ingin bersama dengan kamu, namun di sini sedih karena hubungan kamu dan dia ini ada batasan. Kalian memang sama-sama bahagia menjalin hubungan ini. Ya, kamu senang dengan hubungan ini, kamu juga bergairah di dalam hubungan ini. Dan ini juga membuat hidup dia menjadi jauh lebih baik gitu. Maksudnya hidupnya bergairah, hidupnya semangat, ada kamu. Tetapi di dalam hidup percintaan kalian berdua ini ya, di sini dibatasi, ada halangan, ada perasaan orang lain.
Lalu bagaimana ini bisa membaik di masa depan? Dia menginginkan kamu saat ini dan nanti. Namun di dalam hubungan ini ada orang lain selain kamu dan dia. Ya, saat ini memang dia sedang menunggu keputusan yang kamu ambil akan seperti apa. Ya, dia siap menerima keadaannya. Kalau memang kamu mau meneruskan hubungan ini, dia siap gitu. Dan dia akan melakukan usaha untuk membahagiakan kamu. Ya, dan berharap untuk kedepannya nanti tidak akan membuatmu sedih gitu. Walaupun itu memang kadang akan keluar ya jiwa feminim, namanya juga hubungan, namanya juga kalian sedang mencari partner, atau kalian salah di dalam hubungan ini, waktu dan tempatnya tidak lagi kondusif, tidak lagi cocok untuk melakukan hubungan ya, karena masih melibatkan orang lain, masih melibatkan pernikahan, atau ya memang sudah pernah mau sampai ke pernikahan tapi tidak jadi karena di sini ada orang masa lalu yang masih mengganggu, menyebabkan kalian saat ini saling jaga jarak. Energi dari rising zodiak apa? Ada Pisces, ada Virgo, Sagittarius, Pisces lagi, Aquarius, Aries, ada Aries lagi, ada Leo, Aries, Scorpio, Aries ya. Ada Aquarius, ada Gemini, ada Pisces, lalu Aquarius, Gemini ya, ada Gemini dan ada Capricorn dan juga Virgo. Berarti kebanyakan Aries ya, sama apa tadi? Sama Aquarius. Ini dia energi dari inisial ini. Ada yang lain gak sih? Kebanyakan kok kenapa sih M keluar mulu ya? Aku nggak mau milih tapi kan udah dipegang tangan. guys dengerin, rezeki kita itu nggak ketuker kok ya, semua udah ditakar sama Tuhan. Jadi yang miliknya kita bakal tetap jadi milik kita ya, nggak bakal kemana-mana, nggak bakal dibikin gagal. Tetap percaya ya pada takdir. Ini udah takdir, kalian sedang ngalamin ini, itu ada takdir yang harus dijalani. Manusia nggak mungkin hidup bahagia terus, pasti ada masalahnya. Diambil positifnya di masalah ini, diambil hikmahnya ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga dirimu dari hal-hal buruk, jangan jatuhkan diri kita ke lembah yang lebih hitam ya, karena mungkin frustasi ditinggalkan, frustasi dikhianati. Jangan sampai kita mencari jalan singkat atau malah kita bergaul dengan orang-orang yang menunjukkan ke arah kebebasan yang sulit banget nanti kamu kembali lagi ke jalan yang benar. Asik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.